Halo, baik bagi yang bervisum dari rumah, ya. Maaf sebelumnya suara saya agak stereo, ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, namun bisa membuat suara saya stereo. Namun saya tetap mengucap syukur puji Tuhan, karena bagaimanapun juga Tuhan masih memberikan suara yang terbaik bagi saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau pada pagi hari ini setiap kita boleh kembali bersama-sama untuk mencari Tuhan. Ya, dalam artian mencari Tuhan. Tuhan di mana kita cari? Tuhan yaitu di tempat Maha Kudus. Memang Tuhan itu di tempat Maha Kudus, namun Tuhan hadir di rumahnya. Di mana itu rumahnya? Rumahnya yaitu di gereja. Di mana rumahnya? Di bait Tuhan. Maka dalam segala kehidupan setiap kita, ketika kita merindukan pertolongan Tuhan, kita mesti harus ada pemberesan lebih dulu. Bebaskan roh di dalam diri kita, supaya hati kita ini layak ditempati, dipimpin oleh Tuhan. Sebab ketika hati kita kacau, sebab ketika hati kita kotor, Tuhan tidak akan pernah mau ada di dalam hati kita. Untuk itu Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur. Tadi dalam puji-pujian katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara tidak langsung Bapak Saudara mengucapkan pujian itu keluar dari dalam hati, Bapak Saudara nyatakan untuk tidak kompromi dengan kehidupan dunia yang sifatnya akan mendukakan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita boleh melihat, kita boleh mensingkapi hari-hari akhir, ya, suhu kehidupan manusia di atas muka bumi ini sudah mulai adanya apa? Krisis. Baik krisis air saat ini terjadi di mana-mana. Baik krisis pangan juga terjadi di mana-mana. Artinya suatu kehidupan ini sudah mulai digoncang. Terlebih juga berdampak dengan adanya krisis-krisis yang ada, maka krisis kasih ini juga mulai terkikis. Krisis kasih ini mulai merebak terhadap pada sesama manusia. Kenapa krisis kasih kepada sesama manusia ini terjadi? Terjadi oleh karena kebodohan manusia itu sendiri yang mau dibodohi. Kebodohan manusia itu sendiri yang mau dibodohi. Yang membodohi siapa? Yang membodohi orang-orang yang dipakai iblis untuk menjadi alatnya membodohi. Ini harus disikapi di akhir zaman. Saya mengingatkan di akhir zaman, banyak hal yang terjadi, banyak perkara-perkara yang terjadi. Mungkin Bapak Saudara melihat di layar kaca yang namanya krisis kasih. Itu terus, kejahatan lepas kejahatan terus, ya. Namun ketika kita ini mau dituntun, mau dibimbing oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya kita tidak akan sampai sejauh itu. Maka di sini dalam pujian tadi dikatakan, tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu, Bapak Ibu Saudara. Yakini, imani, hanya firman Tuhanlah yang mampu menuntun Bapak Ibu Saudara. Sebab tanpa firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan banyak mengalami kegelapan. Kalau firman Tuhan itu adalah terang dalam kehidupan kita, dan di luar terang itu adanya kegelapan. Di dalam kehidupan ini ada dua, gelap dan terang, siang dan malam. Bapak Saudara, itu mesti harus kita pahami, kita mengerti.
Demikian pula ketika setiap kita ini mau memahami, mengerti, kita sudah masuk di era zaman akhir, maka terus sebagai hambanya saya akan membawa kehidupan Bapak Saudara untuk memberikan suatu pengertian, pemahaman kehidupan di akhir zaman itu seperti apa. Ya. Karena secara tidak langsung ya, bukan secara tidak langsung lagi, saya langsung terima penglihatan dari Tuhan, wahyu dari Tuhan. Kehidupan orang di akhir zaman tanpa terang Tuhan akan banyak mengalami kesesatan. Tanpa terang Tuhan, tanpa firman Tuhan, manusia akan banyak mengalami kompromi dengan segala kehidupan manusia yang berdosa. Untuk itu mari Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai setiap kita itu menjadi jemaat Tuhan, pengikut Kristus, terlebih jemaat Petra, jangan masuk dalam kebodohan. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang dipakai iblis untuk membodohi kita. Untuk itu mari Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari saya ajak untuk mengarungi kehidupan ini, yaitu kehidupan yang mau dipimpin Tuhan. Sebab tanpa tuntunan Tuhan, tanpa firman Tuhan di akhir zaman, kita akan banyak mengalami kesesatan. Di dalam Mazmur pasal 143 ayat 10. Mazmur pasal 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara dan saya semuanya dalam segala kehidupan ini. Sekali lagi, Mazmur 143:10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Mohon kepada Tuhan dalam mengarungi kehidupan ini, memohon untuk bisa melakukan kehendak-Nya, bukan kehendak manusia kita. Dan tanpa kita dituntun Tuhan, dan tanpa kita dididik Tuhan, dan tanpa kita diajar Tuhan, kita akan banyak mengalami kejatuhan. Di sini katakan, ajarlah aku. Artinya satu permohonan kepada Tuhan untuk kita ini boleh dituntun, dididik, dibimbing, supaya kita tidak masuk dalam kebodohan, supaya kita tidak bisa dibodohi oleh orang-orang yang dipakai iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan, bertolak belakang dengan kebenaran. Dan di sini katakan, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapak Saudara, ayat ini bermakna sekali dalam segala kehidupan kita. Tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa bimbingan Roh Kudus, perjalanan hidup kita, perjuangan hidup kita banyak menghadapi lubang-lubang yang ada di depan, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan dalam kehidupan ini. Itu iya dan amin. Namun ketika kita lebih sungguh-sungguh di dalam Dia, maka kita akan dimampukan untuk melewati segala persoalan, segala permasalahan. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita seturut mau diajar, dibimbing oleh Tuhan melalui Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya kita tidak mudah dibodohi oleh setiap kehidupan yang mau membodohi kita, yaitu iblis. Karena kita menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang mengerti. Sebab ketika kita mau dibodohi, berarti orang itu berjalan menurut segala keberadaan manusia dagingnya, di luar petunjuk Tuhan, di luar kebenaran. Banyak yang namanya kegelapan itu akan terus menghingga, sehingga kebenaran itu bukan lagi kebenaran Kristus Tuhan,
namun kebenaran diri sendiri ini yang akan membawa satu kehidupan manusia kita memandang seperti jalan itu lurus, sepertinya jalan itu baik, sepertinya jalan itu menyelamatkan, namun endingnya pasti akan menjatuhkan. Namun ketika setiap kita rindu untuk dituntun Roh Kudus, mau dengan kerendahan hati, mau dengan segala ketaatan, mau dengan segala kesetiaan, maka saya dan Bapak percaya, Bapak Ibu Saudara, di bumi seperti di surga. Ketika kita ini melakukan, melangkah, berjalan menurut manusia daging, manusia duniawi, karena kita mudah terpengaruh, mudah berkompromi, maka berat. Sekalipun kita itu menyatakan, oh aku anak Tuhan, namun satu kehidupannya bertolak belakang dengan kebenaran. Ini mesti harus segera bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sungguh Roh Kudus itu Roh Kudus yang terus mau menuntun, membimbing setiap kita hingga sampai nanti kedatangan Tuhan. Roh Kudus itu diutus Bapa untuk menyertai kita, sebab tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan di akhir zaman ini, kita tidak akan mampu menghadapinya. Kehidupan gejolak-gejolak yang terjadi. Untuk itulah mari, ketika kita masuk di zona zaman akhir ini, jangan pernah tinggalkan Roh Kudus. Roh Kudus ini harus selalu ada di dalam diri kita, memimpin di dalam diri kita. Bagaimana Roh Kudus itu memimpin dalam diri kita? Bereskan hati kita supaya layak untuk ditempati Roh Kudus. Demikian pula ketika kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus di zaman akhir ini, maka apapun yang hendak kita perbuat dan kita lakukan, kita mesti bertanya-tanya dulu kepada Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus? Apa Roh Kudus? Untuk seperti ini bagaimana Roh Kudus? Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada setiap kita. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, mengabaikan pimpinan Roh Kudus, kita akan muncul dalam pikiran manusia kita, sehingga hasilnya kurang menjadi berkat. Roh Kudus itu ada di hati. Ketika kita mengerjakan, melakukan, bertanya-tanya, maka akan muncul penuh dengan kewaspadaan, muncul dengan hikmat Tuhan, muncul dengan penuh hati-hati. Tapi sebaliknya, kalau kita ini mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran, maka hasilnya pikir-pikir. Segala sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, itu pikir-pikir dulu. Tapi kalau hati-hati, itu pasti terjadi dan penuh kewaspadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian pula dalam segala kehidupan kita. Ketika kita itu mau menyediakan diri untuk mau dituntun Roh Kudus, dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tuntunan Roh Kudus, maka dalam hidup ini akan rasakan. Sekali lagi saya katakan, ketika hati kita ini mau dituntun Roh Kudus, maka di situ akan jelas. Yakobus pasal 4 ayat yang 15. Yakobus pasal 4 ayat 15. Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Iya. Di sini harus kita pahami, kita mengerti. Kalau setiap kita ini hidupnya mau dipimpin, mau dituntun oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu apa yang hendak kita perbuat, kita lakukan. Di sini kata, sebenarnya kamu harus berkata. Sebenarnya kamu harus berkata. Jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu artinya satu kehidupan kita sudah penyerahan diri kepada Roh Kudus, penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga hidup ini tidak lagi kekuatan akunya, tidak ada lagi.
Ketika kita ini mau menyerahkan diri dalam hidup kita, mau dituntun Roh Kudus, saya yakin kita mesti ada jalan. Sekalipun perjalanan hidup itu banyak segala kendala, Roh Kudus itu akan menjadikan yang terbaik. Ketika kita susah, Dia akan bangkitkan kita, sehingga Dia akan menghibur. Ketika kita jatuh, dibangkitkan. Itu Roh Kudus. Tetapi kepada sesama manusia yang tidak ada dalam pimpinan Roh Kudus, ketika jatuh, ketika kaget, senang, beda dengan ketika mengalami kejatuhan. Bapak saudara yang dikasih dalam, demikian pula teladan yang harus kita ikuti jelas. Siapa teladan kita? Teladan kita yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu memberikan contoh kepada setiap kita, teladan yang benar, patron yang harus kita ikuti, mal yang harus kita ikuti. Ya. Kembali lagi, bukan apa yang menjadi maunya manusia kita yang harus segala sesuatu kita ikuti, tetapi kita harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu ketika Dia ini mengikuti arahan, tuntunan, perintah dari Bapa. Dia melakukan dengan hati, Dia melakukan dengan setia, Dia melakukan dengan sungguh-sungguh, karena Dia, apa yang Dia lakukan yaitu utusan dari Bapa, bukan segala kehendak. Sekalipun Tuhan Yesus itu mampu menyelesaikan masalah, mampu mengatasinya, ya. Namun Tuhan Yesus itu memberikan satu teladan contoh kepada setiap kita. Tetap mengikuti arahan Bapa lebih dulu. Sekalipun Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk bertindak, namun sekali lagi Dia lebih memperhatikan apa yang menjadi perintah Bapa. Demikian pula di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Yohanes pasal 5 ayat 30. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Iya, Bapak Saudara, inilah satu contoh teladan kita yang harus kita ikuti. Ketika kita mengambil satu keputusan, bagaimana kita tanya lebih dulu kepada Roh Kudus. Dan saya yakin ketika kita benar di dalam Dia, Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kita dengan hikmat. Satu contoh teladan kita yang harus kita ikuti. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Akunya itu besar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Punya besar Tuhan Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dia mampu, Dia berkuasa menghakimi. Dan penghakimanku adil. Bapak Saudara, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Saya yakin Bapak Saudara di tempat ini tidak melakukan kehendak sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya yakin Bapak Saudara di tempat ini itu karena Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 29. Yohanes pasal 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, garis besar ini, ayat ini. Dan Ia yang telah mengutus aku. Bapa mengutus Tuhan Yesus.
Bapa menyertai setiap apa yang menjadi apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sekalipun ada pengorbanan, penyalipan, Bapa sesungguhnya tidak meninggalkan hanya sejenak. Demikian pula dalam setiap kehidupan kita, ketika kita lebih sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di dalam langkah-langkah kehidupanmu di hari-hari akhir ini. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini katakan, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketika kita melangkah melakukan seperti apa yang Tuhan mau, kita berkenan kepada Tuhan, maka saya akan baca hidup ini penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Maka melalui firman ini kita hendaklah menurut seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Jangan nuruti apa yang maunya kita saja. Demikian pula kita sudah masuk di era zaman akhir. Maka saya berpesan, waspadailah dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena di zaman akhir yang namanya serigala ganas ini terus mau mencari mangsa. Serigala ganas ini yang berkedok firman, yang berkedok pelayan Tuhan, yang bekerja sepertinya melayani Tuhan, namun dia melakukan yang tidak seperti Tuhan mau. Ini banyak sekali yang terjadi di era zaman akhir. Lalu apa kerjanya mereka? Yang namanya nabi-nabi palsu itu bukan hanya pemberitaan firman Tuhan saja yang digeserkan, yang dibelokkan, namun kehidupannya, tindakan, perilaku, pikirannya, tutur katanya, hatinya tidak ada dalam kebenaran. Itu masuk dalam kategori nabi-nabi palsu. Serigala ganas yang hendak merekam, hendak menerkam, hendak mengacaukan, hendak memporak-porandakan. Dengan cara apa? Memprovokasi. Dengan cara apa? Mempengaruhi. Dengan cara apa lagi? Penghasutan. Lalu apakah tujuan mereka? Pasti ada tujuan. Iblis itu tidak suka yang namanya anak-anak Tuhan terima janji Tuhan. Namun iblis itu memakai siapapun yang bisa dipakai, sekalipun itu duduk di dalam rumah Tuhan. Waspada ini, Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar mewaspadai dalam kehidupan di zaman akhir ini. Kisah Para Rasul pasal 30 ayat yang ke Kisah Rasul 20 ayat 29 dan 30. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 dan 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengar ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita singkapi firman Tuhan. Ayat 29 katakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, seorang pelayan keluar sejenak. Di sini katakan serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bayangkan Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini keras. Tapi memang ini kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar waspada. Kawanan yang namanya serigala ganas itu tidak menyayangkan, tidak memakai akal budi, tidak memakai akal sehat, tidak memakai yang namanya hati lagi.
Yang dipakai adalah pikiran supaya orang itu bisa dikecoh, supaya orang itu bisa dipengaruhi. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Perhatikan Bapak Saudara. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul, yaitu beberapa orang dengan ajaran-ajaran palsu. Sekarang banyak sekali namanya. Ketika kita ini sudah tahu kebenaran yang sebenarnya, banyak yang terjadi. Sehingga menyampaikan kabar, oh, tuh gereja itu sekarang tidak perlu ini, itu, dan sebagainya. Apa yang tersampaikan tidak sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Dan hal seperti ini sudah mulai. Waspadai. Demikian pula mereka mau menarik, berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Coba bayangkan Bapak Saudara. Jemaat Tuhan sudah tahu kebenaran yang sebenarnya. Jemaat Tuhan sudah tahu firman Tuhan yang sebenarnya. Namun kalau imannya tipis, kecil, nyalinya kecil, maka mudah sekali terprovokasi, mudah sekali tergiat. Kalau saya alangkah sayangnya, Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita singkapi dalam kehidupan ini. Saya sampaikan hal ini supaya kita ini masuk di era zaman akhir, supaya kita bisa paham di luar banyak sekali yang namanya yaitu serigala-serigala ganas. Waspadai. Loh, kamu kan temanku, loh, kamu kan saudaraku. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita tuh mengikuti patronnya Tuhan, maka saudara kita, orang tua kita, yaitu mereka yang apa? Melakukan. Kalau setiap kita menyatakan, oh engkau saudaraku, ada orang tahu, yaitu mereka bagi mereka yang melakukan firman Tuhan, mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Tapi ketika mereka yang melakukan kehendak manusia sendiri, bagaimana itu? Tanda tanya besar. Maka setiap kita harus benar-benar kita sikapi. Dan orang-orang yang semacam ini cepat atau lambat akan sangat terlihat sekali. Karena Roh Kudus itu akan membongkar, Roh Kudus itu akan menyatakan, Roh Kudus itu akan memberikan pengertian secara khusus. Dan orang-orang yang bisa dipakai iblis, memprovokasi, menarik, menggeret dan sebagainya, itu menjadi catatan di dalam buku Al-Hayat. Di dalam buku Al-Hayat, buku kehidupan itu tercatat. Karena mereka mudah sekali disesatkan. Dan kondisi keadaan zaman akhir, sehingga ketika ada provokasi, ada orang-orang yang narik ke jalan-jalan manusia, menurut pikiran manusia, tidak dalam pimpinan Roh Kudus, menurut pikiran yang menarik, yang dipakai iblis itu, oh sana lebih baik ini dan sebagainya. Ini harus tanda tanya, waspadai Bapak Saudara. Kondisi seperti ini, kita masuk dalam satu rumah Tuhan, tempat lain, kembali mengakali dari dasar lagi. Ini bisa dikatakan ketinggalan. Ketika tidak bisa mengikuti, lalu dampaknya berangsur-angsur mundur. Ya. Aku mundur alon-alon, itu ya. Apa itu? Mbak Yanti apa? Mundur alon-alon artinya akan menjauhi kebenaran, menjauhi firman Tuhan, menjauhi gerejanya, menjauhi Tuhan. Bukan mundur santik loh. Itu mundur santik. Bapak Saudara yang dikasih, kalau dalam hal seperti ini, orang yang seperti itu tercatat di dalam buku Al-Hayat dan menjadi catatan secara khusus.
2 Tesalonika pasal 2. Ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Terus, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, tercatat dalam buku Al-Ayat. Bapak Saudara, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Dengan cara yang bagaimanapun juga. Ini firman Tuhan saya sampaikan untuk mengingatkan kita semua. Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Murtadin. Lagi murtadianto, itu murtadianti. Bapak Saudara, ini akan terus terjadi di zaman akhir. Waspada dalam segala kehidupan kita, terlebih di dalam gereja kita, ya. Sehingga akan terjadi kemurtadan, tidak lagi melakukan kebenaran, hidupnya akan terus hidup yang menyangkal kebenaran. Perilaku mereka seperti juga dalam jemaat Tuhan, orang Kristen. Dan bila tidak ada pertobatan, maka dia akan masuk di dalam kategori yang harus dibinasakan. Nah, di situ tadi dikatakan di 2 Tesalonika 2 ayat 3. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Akan terjadi di zaman akhir ini banyak manusia-manusia durhaka karena mereka mengikuti hasutan-hasutan atau provokator-provokator yang terus diikuti, sekalipun mereka itu dengan dalih apapun. Ya. Itu dalam firman Tuhan katakan, dia akan menjadi bagian yang harus dibinasakan Tuhan. Mari sikapi dalam kehidupan di akhir zaman ini. Betapa pentingnya kehidupan kita ini, hidup yang seturut, yang berjalan dengan kehendak Tuhan. Ya. Lebih-lebih di zaman akhir, Bapak Saudara, di mana yaitu di zaman serba digital, teknologi maju. Pencet, ya. Salah mencet ya, kabar, blast. Di zaman akhir ini, yang serba digital ini, bila tidak dipergunakan dengan tepat guna dalam pemakaiannya, maka akan menjadi ajang iblis untuk mengacaukan. Iblis akan memakai yang namanya si gepeng. Sudah punya gadget gepeng. HP yang tipis, yang kecil ini, kalau kita tidak bisa mempergunakan dengan tepat guna, itu akan bisa menjerumuskan kita. Tapi kalau pemakaian itu benar, menjadi berkat, jalan berkat. Ya, ini mesti harus kita pahami. Karena di situ, di dalam gadget, banyak sekali segala sesuatu yang dimunculkan untuk memberikan satu iming-iming kepada setiap manusia, ya. Untuk memberikan sesuatu yang manusia itu akan mudah sekali tergiur, sehingga di situ akan dimunculkan kesenangan mata, kesenangan dunia, dan sebagainya. Kalau setiap yang kita buat, kita lakukan, kita kerjakan tanpa tuntunan Roh Kudus, maka mudah sekali terjerat hal ini. Ya. Demikianlah Bapak Saudara, yang namanya iblis itu terus menawarkan segala sesuatu, keindahan-keindahannya.
melalui konten-kontennya. Konten itu nek bahasa Jawa pintu konten. Jalan menuju ke situ, jalan menuju hal yang bisa menjerat ini terbuka lebar saat ini. Namun ketika kita ini ada di dalam tuntunan Roh Kudus, saya yakin dan percaya. Ojo buka kuwi itu, ojo buka kuwi. Roh Kudus akan berbicara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Demikian pula dalam satu kehidupan setiap kita. Dalam gereja, dimanapun gereja yang ada, saat ini masuk dalam yang namanya pembersihan, arauna, dalam pengirikan. Ya. Iman kita, kesungguhan kita, ketaatan kita, pengiringan kita dalam Tuhan, mau Tuhan lihat sampai seberapa jauh. Seperti pujian yang pertama tadi. Selidiki Kalau Tuhan selidiki setiap kita, banyak sekali kekurangan kita. Namun ketika kita mau, ini aku Tuhan, mau bertobat, maka Tuhan akan nyatakan, Roh Kudus, ini dia. Amin. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, gereja saat ini di mana-mana sudah mulai yang namanya pengirikan, yang mengalami dimurnikan, pemurnian gereja ini terus. Untuk itu mari Bapak Saudara, ketika setiap kita ini mau sungguh-sungguh dalam tuntunan, dalam pimpinan Roh Kudus, maka saya yakin kita akan banyak mengalami kekuatan, kemenangan. Gereja ini terus akan dipakai Tuhan untuk pengirikan, pemurnian. Apa yang dimurnikan, apa yang dibersihkan, yaitu dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan kenajisan, penyangkalan kebenaran. Nah, orang-orang yang semacam ini kalau tidak segera bertobat, maka akan banyak mengalami hal-hal. Memang dalam kehidupan, di dalam dunia ini sepertinya, ini dan sebagainya. Ego, jemawa. Dan kita sadari dalam kehidupan kita, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, demikian pula dalam segala kehidupan ini, kita ini masih berdampingan dengan orang-orang yang berdosa. Kita masih ada di dalam dunia yang penuh dikuasai dosa. Lalu bagaimana, Pak? Supaya kita bisa menjaga kebenaran, supaya kita tetap teguh di dalam iman, supaya kita tidak mudah terprovokasi. Nyatakan di dalam diri kita hati dengan segala kerendahan hati. Kita mesti harus kembali lagi dalam diri kita. Jangan melihat, si A B kok gini-gini, jangan. Dilihatlah diri kita. Keselamatan itu tidak gandeng-gandengan. Keselamatan itu tidak pakai orang tua aku tak selamatkan, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Selamatan dicari sendiri dulu, bisa dengan Tuhan. Namun ketika setiap kita ini mau memahami, mau mengerti, satu ketika yang namanya antara gandum dan ilalang itu akan dipisahkan. Di mana itu? Matius pasal 3 ayat 12. Matius 3 ayat 12. Matius pasal 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari singgapi dalam segala kehidupan. Jangan sampai dalam kehidupan di zaman akhir ini kita nyantai-nyantai saja. Jangan Bapak Saudara.
rugi sendiri. Nanti jangan sampai ya ada penyesalan kekal. Gereja ini membawa, menuntun, membimbing, mengarahkan, mengajarkan segala sesuatu seperti yang Tuhan Yesus mau. Ya. Memang kita ini masih hidup di dalam dunia yang masih dipenuhi kuasa oleh dosa. Antara ilalang dan gandum, antara padi dan rumput-rumput liar itu masih bersama-sama. Ya, masih bersama-sama itu. Namun satu ketika akan ada pemisahan. Malaikat itu akan diperintahkan untuk memisahkan, memilahkan, antara ini rumput yang tidak berguna, ini jerami yang tidak berguna, ini gandum, ini padi yang berisi, berbuah-buah, akan dipisahkan. Ya. Di sini kata, alat penapis sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Saudara, api abadi yang tidak terpadamkan. Bahasa ini ngetren api neraka. Bukan api neraka lagunya sama kotak itu. Tapi kalau hal ini setiap kita bisa memahami, bisa mengerti, mau membuka mata hati untuk kerendahan hati, maka saya yakin dan percaya Tuhan itu tahu segala kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan kita. Ketika kita mau menyerahkan diri, Dia mau, mari datanglah kepadaku. Yang apa? Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memberikan kemampuan, Dia akan memberikan keberanian di saat kita mengalami kehidupan ini. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka sekali lagi tema lepas tema yang ada di gereja ini, kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini, itu membawa kita, mendorong kita, mendorong setiap kita ini semakin dekat dengan Tuhan, semakin memiliki keintiman dengan Tuhan. Namun kalau setiap kita satu pemikirannya berbeda dengan apa yang Tuhan mau, sintak ning omah to ana apa? Ana WA-ne, ana WA-ne. Apa namanya? Zoom-nya. Kalau di rumah boleh-boleh saja, tapi kalau posisinya memposisikan diri menyembah Dia, memuliakan Dia, tidak apa-apa. Tapi biasa nih di rumah itu ono sing lewat kain, apa kayak sudah ada konsen. Tidak ada konsen. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari singkapi dalam kehidupan ini. Ya. Saya rindu dalam hidup ini, ketika kita masih diberi waktu kesempatan, ya, melalui tema lepas tema yang ada di dalam gereja. Sekali lagi, itu semua bukan hanya untuk melengkapi gereja, tetapi tujuannya itu sudah kita bawa dalam doa. Ya. Supaya apa? Supaya setiap kita ini di dalam kehidupan terlebih di zaman akhir, kita tidak lepas yang namanya badai hidup. Bagaimana nggak lepas? Beras sudah mudah, ya Pak Iwan, mudah ya, mudah. Belum lagi berapa? Belum lagi telur, belum lagi lombok. Ya, mengalami satu perubahan. Kalau setiap kita itu tidak gaduli Gusti tenanan, mudah sekali terprovokasi. Badai hidup ini terjadi di mana-mana. Panas yang berkepanjangan sehingga air tidak muncul lagi, sawah-sawah kering, waduk-waduk mulai kering. Padahal waduk ini kita perut kita ini butuh asupan, butuh diisi terus. Ada yang nggak mau diisi? Ada waduk banyak lagi kekeringan, tempat anunya air. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk itu mari dalam segala kehidupan kita, 2
2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Amin. Saya amin jadi tahu. Amin. Po, pada dia ngomong neo, po kui, serasa diikuti, serasa nganu rawis, boleh jalan duit rawis, ya monggo. Hamba Tuhan itu hanya sebatas mengarahkan, menuntun, membimbing keputusan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, ini mengingatkan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Berpeganglah teguh. Tidak mudah tergoncang, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah digeret-geret, tidak mudah diacak-acak. Saya yakin Bapak Saudara, Tuhan melihat sampai ke dalam manusia di kita. Jangan sampai selidiki hanya di bibir. Di sini katakan lebih jelas. Sekali lagi saya sampaikan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Bapak Saudara, Tuhan itu mengasihi setiap kita, amin. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan setiap kita berjalan sendiri ketika kita ini mau menyerahkan diri untuk dituntun, untuk dibimbingnya. Tapi sebaliknya, kalau kita ini mau mengikuti arahan manusia sama manusia yang dipakai untuk mengacaukan, maka segala sesuatu akan ditanggungnya sendiri. Tuhan menghendaki satu kehidupan kita, terlebih di zaman akhir ini. Ya. Ayat yang terakhir, tapi Kolose pasal 1 ayat 10-11. Kolose pasal 1 ayat 10 dan 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kondisi keadaan di zaman akhir ini, Tuhan inginkan satu kehidupan kita. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 11 itu dikatakan, di situ ada mengandung makna yang begitu besar untuk setiap kita, supaya apa? Layak kepada Tuhan. Layak kepada Tuhan itu bagaimana? Yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan, tidak mengikuti pikiran-pikiran sendiri. Yang kedua, di situ juga terkandung supaya dalam kehidupan ini, kehidupan yang berkenan di hadapannya. Yang selanjutnya, setiap kita ini mesti harus memberikan, mempersembahkan buah. Yaudah Pak, nanti saya tak beli buah di pinggir jalan situ, nanti tak kasih ke. Bukan itu. Buah-buah kehidupanmu bagaimana di dalam hidup di lingkungan Bapak Saudara tinggal, mungkin di keluarga, mungkin di pekerjaan. Sudahkah mencerminkan pribadi Kristus atau tidak? Lalu kehidupan yang harus bertumbuh, harus proaktif, bukan stuck, bukan tancap.
Bukan seperti aku masih seperti yang dulu. Pancet orang tindakan, tidak ada perlakuan, tidak ada peningkatan. Tuhan maunya setiap kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ada perubahan, ada peningkatan, ada pertumbuhan, baik secara rohani. Baik Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan sungguh ketika kita ini melakukan segala firman-Nya dalam kehidupan ini, Tuhan sendiri menyatakan kita akan diberi kuasa. Amin. Kuasa apa? Kuasa untuk memerangi, kuasa untuk kita boleh istilahnya nengking. Setan iblis dalam nama Yesus. Kalau kita hidup dalam kebenaran, iblis payu. Tapi kalau kita ini hidup tidak di dalam kebenaran, siapa kamu ngusir aku? Ya. Pernah terjadi Bapak Saudara, itu dulu saya pernah sampaikan juga. Hidup tidak dalam kebenaran, ngusir setan, dikeplak setan, geser-geser. Mbak Daniel, Pak Joko, gimana ini? Tak buka, tak lihat, tak doang, tak buka. Lo kamu hidup seperti itu. Itu terjadi Bapak Saudara. Sesungguhnya setiap kita ini memiliki kuasa ilahi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Selanjutnya, dalam segala kehidupan, apapun kondisi, keadaan badai hidup sekalipun menerpa, kita tetap haleluya mengucap. Sebab mengucap syukur itu di dalam segala perkara, baik senang maupun susah, mengucap syukur dulu. Wong susah kok malah kan mengucap syukur, Pak Daniel iki piye to? Mudeng ora to? Ketika kita mengucap syukur di dalam susah, maka di balik semua kesusahan itu akan ada sesuatu yang Tuhan berikan, nyatakan lebih baik. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menundukkan kepala. Oh haleluya. Inalamataka naralamasyi.